Halo semuanya, kembali lagi sama gue Juri di sini. Di kesempatan kali ini kita masuk ke dalam segmen kulik. Kita akan mengkulik salah satu project di Cardano, yaitu adalah Maladex. Nah, sebelum itu disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual. Di sini kita sifatnya sharing. Jadi teman-teman harus melakukan analisa sendiri. Oke, langsung aja kita bahas untuk Maladex. Nah, kita kalau masuk ke websitenya maladex.com, ini udah terstate atau memang sudah terpampang lah bahwa Maladex ini akan menjadi research driven Cardano Dex. Untuk Maladex sendiri ini sebenarnya udah cukup lama juga. Gue perhatikan ya, kalau misalkan teman-teman lihat, ini waktu itu Maladex ini eh, eksis kurang lebih hampir bersamaan sama SundaeSwap. Nah, cuman memang SundaeSwap itu dari segi brandingnya memang dapat traffic lah lebih banyak. Karena kan orang-orang tuh compare SundaeSwap itu sama kayak PancakeSwap punya di Binance Smart Chain. Nah, sedangkan Maladex ini kurang. Dan untuk Maladex sendiri itu memang kan mereka ini menekankan bahwa mereka ini adalah research driven. Jadi benar-benar orang yang bikinnya si Jarek ini lebih ke analisa dan research, lebih ke mathematical gitulah seperti itu. Jadi lebih ke teknis banget. Nah, kalau kita kembali lagi ke websitenya, di sini mereka ada kasih 3 poin untuk fundamental sendiri. Yang pertama adalah concurrency, capital efficiency, dan juga powerful and decentralized. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa, gue nggak akan bahas terlalu banyak di bagian sana. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu nih, sekarang ini kan existing apa namanya DEX di Cardano itu ada SundaeSwap. Nah, SundaeSwap ini kan dia juga pakai model AMM. Kalau misalkan teman-teman belum tahu AMM apa, boleh nonton penjelasan tentang AMM. Nanti gue taruh linknya di pojok atas. Oke, kembali lagi, mungkin kalau kita bedain apa namanya dari Maladex sama SundaeSwap sendiri, menurut gue dari approach-nya. Kalau SundaeSwap kan itu memang bisa dikatakan dia itu hampir mirip-mirip dengan Uniswap versi 2, di mana mereka menggunakan rumus X dikali Y sama dengan konstanta. Nah, sedangkan di Maladex ini, kalau misalnya kita lihat white paper-nya, ini memang tergolong cukup kompleks banget ya. Rumus-rumusnya itu sangat kompleks sekali. Gua rasa ini memang mereka pakai analogi data science yang lumayan kompleks gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk melihat dari segi teknisnya bisa baca white papernya. Tapi untuk di white paper ini gue nggak akan bahas terlalu banyak. Mungkin yang poin gue akan emphasize adalah atau gue tekankan itu lebih ke arah tentang impermanent loss. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton tentang tahu tentang impermanent loss bisa nanti klik di pojok atas, gue taruh linknya juga. Nah, kalau kita bahas tentang impermanent loss, kalau kita lihat di SundaeSwap sendiri, impermanent loss itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi apa yang menarik untuk dibahas di kali ini adalah gimana sih caranya Maladex ini mengencounter impermanent loss ini? Gimana cara mereka em, supaya solusinya tuh dari Maladex seperti apa. Nah, di dalam salah satu artikel yang memang ditulis di media Maladex itu ada nih dimension gimana sih cara Maladex ini men-tackle impermanent loss ini. Nah, di sini mereka ada mention bahwa kalau impermanent loss itu kan memang gara-gara harga itu berfluktuatif ya, nggak bisa konstan. Nah, kalau misalkan di SundaeSwap sendiri itu memang impermanent loss itu nggak bisa terhindarkan. Nah, di sini karena rumus dari yang dipakai sama SundaeSwap itu X kali Y sama dengan konstanta. Jadi itu yang pada umumnya lah. Sedangkan kalau untuk di Malex ini, gimana sih caranya mereka men-encounter ini adalah mereka ini menggunakan concentrating liquidity. Jadi mereka memusatkan likuiditas di mana market itu ada. Jadi skenario yang diberikan itu adalah misalkan contoh mereka memprovide 67% dari likuiditas di harga range 19 sampai 21 dolar. Lalu 28% sampai 15 sampai 25 dolar. Lalu 5% di 5 dolar sampai 35 range. Nah, untuk cara seperti ini mereka menyebutnya ini adalah geometrical dan juga ini mencerminkan perubahan dinamika harga secara natural. Jadi kalau yang mereka jelaskan itu lebih ke arah mereka mengkonsentrasikan likuiditas. Nah, itu cukup menarik banget ya. Di sini apa namanya? Kalau ini kan teman-teman lihat ya di wallpaper ini AMM, jadi modelnya si SundaeSwap atau Uniswap.
Nah, kalau misalkan mereka itu pakai model nih konsentrasi likuiditas. Jadi menurut gua cukup menarik banget. Tapi untuk em, pembuktiannya itu memang kita harus tunggu apakah apa yang mereka sampaikan itu benar-benar bisa terdeliver. Jadi sampai produk itu berjalan masih susah untuk justifikasinya. Nah, selain daripada impermanent loss ini, mereka juga mention bahwa selain daripada cara mereka untuk mengencounter atau men-tackle impermanent loss ini, mereka juga bakal memberikan saran untuk pairing apa yang bagus untuk ditaruh di LP itu sendiri dan juga dalam range berapa berdasarkan on-chain data. Berarti benar-benar bisa dibilang itu automated banget. Mereka akan arahkan nih yang bagus seperti apa. Di range ini paling menguntungkan seperti itu. Nah, ini poin yang cukup menarik ya tentang impermanent loss karena secara sederhananya aja itu yang membedakan antara Maladex sama SundaeSwap. Jadi kalau gue lihat sih menarik banget ya Maladex karena memang mereka research driven walaupun branding mereka nggak sekuat SundaeSwap, tapi dari segi planning mereka dan juga data-data yang mungkin bersifat sangat teknis banget itu bisa dikatakan cukup kompleks, tapi ya balik lagi karena mereka research driven ya seperti yang terstate di dalam website mereka nih, research driven gitu loh untuk DEX ini sendiri, itu yang membedakan. Nah, sekarang gue akan bahas lagi tentang tokenomics. Kalau gue merasa tokenomics ini sangat penting sekali dalam kita melihat sebuah project. Kalau di sini terstate ya, mereka bagi rewards, team, sama sale. Kalau untuk sale sendiri itu 30% dan itu dibagi private sale 5% dan IFO itu 25%. IFO itu apa? Initial farming offering. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa melakukan farming yang bisa dilakukan juga di SundaeSwap, tapi nanti ini akan dilakukan di Maladex. Lalu di sini ada pembagian rewards. Ini platform rewards, jadi nanti mereka akan melakukan rewards juga. Selain daripada itu ada airdrops, jadi mereka mungkin bagi-bagi airdrops lah supaya teman-teman mungkin untuk marketing lah jatuhnya seperti itu. Lalu juga ada ISPO 5%. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, tim allocation itu 20%. Jujur menurut gua kalau secara sederhana ya, kalau kita lihat secara sederhana, tim allocation 20%, gue sih merasa ini justru bagus banget gitu loh. Kenapa? Karena menurut gue di dalam satu project yang bagus itu, kalau timnya itu yakin, pasti mereka akan memberikan alokasi. Mereka akan hold gitu. Anggapannya, oh mereka kan mengerjakan sebuah project, pasti mereka ingin rewards lah untuk hal tersebut. Lalu di sini teman-teman juga bisa lihat vestingannya atau maksudnya tokennya dibagi itu di tahun pertama 4% dan terus-menerus 4%, 4%, 4%. Ya artinya mereka juga ingin menjaga dari aspek harga juga seperti itu. Jadi kalau menurut gue secara sederhana, dari segi tokenomics-nya cukup menarik ya. Tapi di sini kita lihat tokenomics total supply-nya berapa. Nah, untuk token supply-nya sendiri, itu kalau kita lihat dari fully diluted supply-nya 42 juta. 42 juta itu sebenarnya tergolong cukup sedikit jika kita bandingkan sama SundaeSwap. SundaeSwap itu kalau nggak salah sekitar 2 billion. Ini berarti kita membandingkan 42 million sama 2 billion. Jadi bisa dibilang mal ini nggak terlalu banyak ya untuk bikin tokennya. Nah ini yang menurut gue juga bagus, antara bagus dan nggak bagus sih. Jadi kalau lebih sedikit kan artinya memang harga tokennya pasti biasanya pada umumnya itu akan cenderung lebih tinggi. Tapi kembali lagi itu kan market yang akan menilai. Oke, sampai tokenomics kita sudah bahas. Nah selanjutnya gue akan bahas juga tentang ISPO ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ISPO itu apa, bisa nanti lihat klik di atas, nanti gue akan tambahkan. Nah, oke, kita langsung lihat aja. Dari Maladex sendiri ini justru ingin mencapai desentralisasi. Jadi mereka ingin tokennya ini tersebar ke berbagai orang, macam-macam orang lah, anggapannya setiap orang punya entitlement untuk mendapatkan token mal ini sendiri. Nah mereka ini melakukan ISPO dan ini terbagi nih ke beberapa pool, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pool, ini beda-beda. Nah untuk ISPO ini sendiri sebenarnya udah berjalan cukup lama. Sebelumnya gue juga ada mention di Instagram gue Jordi Cardano. Dan kalau teman-teman lihat sekarang itu kita sudah berada di epoch 321 yang akan berakhir 7 jam lagi. Nah untuk stakingnya ini sendiri itu sebenarnya sampai epoch 327. Ini kita bisa lihat di kemarin mereka ada mention. Sebentar kita cari 327.
Bentar ya, 327. Mana ya? Tadi ada mention bahwa epoch ini sampai 320. Nah, jadi ISPO mereka itu berjalan sampai 327. Jadi kita masih bisa nih kalau ingin berpartisipasi untuk mendapatkan token MAL ini, yang jadi bakal jadi token governance di Maladex sendiri. Jadi kurang lebih itu sih gimana cara kita bakal dapetin token MAL. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain daripada pool ini, coba kita lihat ya untuk distribution ini, nanti kita bisa lihat nih di sini stake address-nya berapa, kita bisa ngecek. Lalu kalau teman-teman pengen lihat tentang formulanya nih, ini rumus formula nih bagi teman-teman yang memang suka matematika. Nah, bisa nih untuk airdropsnya itu gimana sih kalkulasinya. Gue nggak akan terlalu bahas di sana. Karena memang mereka ada jelaskan juga kenapa formula ini cukup complicated ya. Balik lagi, karena approach yang mereka ambil itu adalah research driven. Nah, selain daripada ini yang mungkin gue akan bahas adalah kerjasamanya. Partner mereka ini adalah bisa dikatakan Melt ini juga salah satu project yang cukup menarik. Mungkin nanti di video selanjutnya, di kulik sesi selanjutnya gue akan bahas kenapa Melt ini menarik. Tapi gue bisa bilang Melt ini sudah berhasil melakukan ISPO dengan baik ya. Walaupun memang banyak yang skeptis. Lalu mereka menggandeng Maladex. Kembali lagi, menurut gue kolaborasi itu sangat dibutuhkan antara satu project dan project yang lain. Nah, Melt ini kan sendiri emang fokusnya di lending borrowing. Sedangkan kalau Maladex ini untuk menjadi DEX. Nah, mereka melakukan partnership ini menurut gue bagus banget ya. Kalau misalkan kita cek ya di melt.com. Nah, kita lihat nih ya. Nah, kita lihat di melt.com nih ya. Nah, Melt.com ini kan memang mereka lending borrowing ya, bisa dibilang ya. Ini mungkin sedikit tambahan, walaupun mungkin agak nggak dalam satu penjelasan, tapi yang gue pengen sampaikan adalah seperti ini. Melt itu kan lending borrowing, dia itu kerjasama loh sama SundaeSwap sama Maladex. Ya balik lagi, itu kenapa mereka kerjasama sama dua DEX? Ya balik lagi diversifikasi, karena approach yang SundaeSwap itu kan mungkin kalau secara pribadi gue rasa SundaeSwap itu lebih ke penekanannya di branding lah seperti itu. Sedangkan Maladex lebih research driven. Ini salah satu poin yang teman-teman boleh pertimbangkan. Jadi sekelas Melt ini bisa dikatakan ya kalau misalkan teman-teman ngikutin itu cukup cukup bisa untuk saat ini itu cukup legit. Tapi balik lagi, apakah mereka mendeliver produk yang mereka janjikan itu, kita harus menunggu dan itu butuh waktu. Kurang lebih seperti itu. Dan kerja sama Melt dan Maladex ini pasti mereka akan saling menguntungkan lah untuk satu sama lain. Baik dari segi Maladex sebagai DEX dan Melt itu sebagai lending borrowing. Jadi ya secara analogi ya mestinya simbiosis mutualisme lah. Dan trafficnya akan berputar di situ-situ aja. Selain daripada itu juga mereka kerja sama Ada Handle, di mana Ada Handle ini kan kalau teman-teman tahu itu jadi kita nanti kalau misalnya mau kirim token itu nggak usah susah-susah, tinggal misalkan pakai dolar, misalkan namanya Jordi Cardano seperti itu. Nah ini di DEX ini sangat berguna juga, maksudnya kalau mau ada kirim mengirim, maksudnya lebih ke arah kita kirim transaksi lah. Jadi dibandingkan kalau kita kirim berdasarkan address Cardano kan panjang ADRR1 dan sebagainya. Ini nanti tinggal kita masukin aja. Mereka kerjasama seperti ini menurut gue cukup bagus ya. Artinya kan secara nggak langsung ini infrastruktur dipikirkan dari segala aspek. Dari gampang cara untuk mengirim, lalu juga dari lending borrowing. Kurang lebih sih penjelasan untuk Maladex dari gue seperti itu aja. Kita bisa expect seharusnya setelah epoch 327 ini semoga mereka akan melaunching Maladex sesuai rencana. Kurang lebih sih itu aja dari gue. Mungkin kalau dari teman-teman punya pertanyaan atau misalkan ada memang yang kurang jelas bisa tulis di komentar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sendiri pengen kulik-kulik nih bisa nih baca white papernya. Tapi memang agak sedikit kompleks. Itu aja sih mungkin sharing gue tentang Maladex. Oke.